Ya, selamat datang buat setiap saudara semuanya yang bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Alkitab berkata bahwa this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. The joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan buat kita semuanya. Kita nggak berasa sudah sampai bulan yang terakhir, bulan yang kedua terakhir ya, bulan ke-11 dan minggu yang pertama, saudara sekalian. Perjalanan yang terus menerus dan tidak berhenti. Ada seorang pelari namanya Sarah, saudara sekalian, pelari maraton ya. Dia sudah berlari, saudara sekalian, dengan kecepatan yang tinggi. Kilometer yang ke-32 dia merasa bahwa orang-orang di belakang dia dan dia reduce the speed ya. Tapi pada waktu kilometer yang ke-40 dia melihat ada kawan-kawan yang berlari saudara sekalian di belakangnya karena kelalaian dia, maka Sarah tidak memenangkan pertandingan itu. Padahal kilometer pertama sampai kilometer yang ke-32 dia berlari dengan cepat saudara sekalian dan dia sudah sampai kepada almost garis finish dan kemenangan. Tahukah saudara sekalian bahwa kita terus konstan dalam pertandingan iman kita. By the way, congratulations for the fans of Dodgers saudara sekalian. Who's the fans of Dodgers ya? Wah, last night walaupun kita nggak fans Dodgers ya, everybody fans Phillies, right? Tapi tadi malam cukup tegang ya, sampai Bu Lindi bilang, kamu lagi persiapan khotbah, lihat-lihat juga gitu. Ya, maafkan daku. Ya, kita tegang banget saudara sekalian karena kita pengen Dodgers kalah. Sebab Toronto ya sudah waiting for almost 40 years untuk ada di World Series ya. Tapi akhirnya udah 3-2 saudara sekalian, satu pertandingan lagi harusnya dia menang, tapi dua pertandingan di kandang sendiri ya, di depan 60.000 atau 40.000 atau 60.000 Fred, kira-kira kalau kalau lapangannya baseball mungkin sekitar 60.000 saudara sekalian ya, tepuk tangan sorak-sorai ya, tapi akhirnya kalah saudara sekalian. Ini menandakan kita juga bahwa kita nggak pernah give up dalam pertandingan hidup ini. Walaupun kelihatannya sudah kalah 3-2 di kandang sendiri, harusnya menang satu pertandingan, tapi dua pertandingan terakhir Dodgers menang, LA Dodgers saudara sekalian. Ya, bersukacitalah saya, congratulations teman-teman di Pastor Network, congratulations. Mereka bilang, wah nggak enak makannya tadi malam, tapi begitu dia menang, semuanya bisa makan enak. Ya, kalau mungkin ada dalam perjalanan hidup saudara hari ini, kelihatannya engkau kalah, mungkin kelihatannya engkau sedang mengalami keletihan, tapi percayalah bulan-bulan terakhir ke depan ini, ketika engkau terus mengandalkan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan belum selesai dengan kita semuanya. Semua katakan, we are under construction. 1, 2, 3. Ketika pergi ke tempatnya Billy Graham library di North Carolina, waktu itu Ruth belum meninggal. Billy Graham belum meninggal. Ruth istrinya sudah meninggal ya. Terus di kuburannya di samping ditulis still construction gitu. Still construction artinya sedang terus bekerja, bukan pasif, bukan berhenti, tapi still construction. Tentunya Billy Graham di akhir-akhir usianya saudara sekalian tetap berdoa buat orang lain walaupun kondisi secara fisiknya sudah lemah. Kita bahas kemarin di Usinda saudara sekalian, walaupun tubuh semakin merosot, tapi roh menyala-nyala, roh berkobar-kobar. Katakan amin. Katakan roh menyala-nyala, hati berkobar-kobar.
Ya, mari seperti orang bangka, lo menyala-nyala. 3, 4. Karena nggak bisa bilang R kan. Lo menyala-nyala, hati berkobar-kobar. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita lihat sama-sama dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Katakan amin. Kata baiklah adalah sebuah undangan, invitation, ajakan dari Rasul Paulus. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang pertama dibuat oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya. Saudara sekalian, di Asia Kecil, dan ini jemaat yang sungguh-sungguh diperhatikan. Dan ini suratan cinta, suratan kasih, karena Paulus juga melihat bahwa di dalam gereja Tuhan ada banyak karakter satu sama lain yang kadang-kala bentrokan, kadang-kala tersinggungan satu sama lain, ya, yang membuat satu marah, ya, satu tersinggung. Belum lagi saudara sekalian dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Sehingga saudara sekalian, Paulus juga mengungkapkan dengan bahasa yang kasar, anjing-anjing. Ya, karena pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Paulus ingatkan, ayo setiap kita semuanya sadar, ya, baiklah tingkat pengertian yang kita telah capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Berapa di antara kita yang selalu berkata begini, I know. Kalau ada orang yang ngomong, saudara sekalian, ini termasuk saya. Ya, saya selalu berkata kalau ada orang yang bilang tata gini, saya langsung bilang gini, I know. Ayo jujur, siapa yang suka ngomong begitu? Ya, saya tahu. Kalau saudara udah bilang saya tahu, maka statement selanjutnya berhenti. Percakapan sudah berhenti karena saudara sudah tahu. Kita belajar dari Pak Hengki, saudara sekalian, untuk banyak bertanya. Siapa yang sampai hari ini masih bertanya terus? Ya, kalau ada di WhatsApp meresponi dengan kata-kata yang lebih baik. Ya, nah kalau saudara sudah ada orang lain yang bertanya dan saudara bilang I know, saya sudah tahu. Sampai seberapa besar kita tahu dan kita mengerti. If you say I know, that's the ending of the discussion, the ending of sharing. Meskipun saudara sudah tahu, mari gali lebih dalam lagi, bertanya lebih dalam lagi supaya percakapannya lebih enak. Kita belajar di kaum pria, ya, kadang-kadang pria itu malas bicara, malas bertanya, ya, katanya silent is gold, ya, diam itu emas. Padahal istri itu kepengen, ya, diajak bicara, diajak bercakap-cakap, ya. Siapa di sini suami istri yang suka ngobrol-ngobrol, saudara sekalian? Ya, ini perlu diusahakan. Ngobrol bersama-sama menjadi percakapan yang enak, menjadi percakapan yang discussion yang beautiful, ya, nggak cuma waktu pacaran saja, tapi kita lanjutkan terus sampai pernikahan kita yang ke-25, ke-40, ke-50 terus pacaran. Semakin asik dalam keluarga kita, semakin semakin romantis. Berikan tepuk tangan. Kita udah belajar tentang love revolution, ya, revolusi dalam cinta, revolusi dalam kasih yang terus dibangun dan tidak berhenti. Pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh, saudara sekalian. Rasul Paulus di jemaat Filipi menjelaskan tentang
Bagaimana keselamatan itu dari pengenalan keselamatan dibenarkan oleh Tuhan. Tentang justification. Paulus seorang yang tidak mengerti awalnya. Dia belajar tentang hukum. Oh, kalau mau dapatkan ini harus melakukan ini. Melakukan hukum-hukum Taurat. Paulus gigih. Paulus seorang pelajar yang gurunya Gamaliel yang mengajarkan harus melakukan sesuai dengan peraturan-peraturan. Tetapi Paulus sadar bahwa justification tidak berhenti sampai pembenaran kepada Tuhan saja. Keselamatan hanya karena kasih karunia. Katakan keselamatan hanya karena kasih karunia. Keselamatan bukan karena usaha kita. Bukan karena sedekah kita, bukan karena pemberian kita, bukan karena baik kita. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat sedekah, memberikan persembahan, karena cinta kita kepada Tuhan saja. Amin. Karena kita mau merasakan kebaikan Tuhan dan kita mau kembalikan. Bagaimana dapat kubalas, kata Mazmur 112. Bagaimana dapat kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Mu ya Tuhan. Selain aku memberikan hidup kepada Tuhan, memberikan kasihku kepada Tuhan. Sehingga pengertian tentang keselamatan yang Paulus ingin jemaat Filipi ngerti, nggak berhenti kepada keselamatan saja. Tetapi ada yang disebutkan dengan sanctification, penyucian setiap hari, setiap saat. Katakan sanctification. Ya, sancti itu adalah apa bahasa Cinanya? Sancti payau. Bener gak itu? Bu Jessica? Pecetau. Ya, Arnold belajar dari Ibu Eva. Pecetau. Apa? Sancti payau ya. Payau, sancti payau gitu ya. Oh, payu? Payu atau payau? Poyu artinya? Artinya ya? Wah, Tuhan sancti. Sancti itu apa artinya Pak Ari? Tuhan. Sanctification, bahasa Inggrisnya Tuhan yang menyucikan kita. Menguduskan kita, dikudusan sancti, sanctification, disucikan. Katakan amin. Nah, ini si Cien jago bahasa Mandarin nih. Saya ngapalin 4 anak saudara sekalian dalam 1 minggu ini. Puyeng juga saudara sekalian. Ini ngapalin kayak matematika. Saya bilang sorry guys. Ya, Om Ferry need you remember your name. But sekarang saya udah hafal. Ya, saya udah hafal nama-nama mereka. Cien, Fang, Ding, bukan yang keempat, bukan dong, enggak. Yin, ya kan benar gak? Pak Weliang, Pak Ibu, Sien. Ya, oke. Sanctipayo yang benar bagaimana sih pronunciation-nya? Sanctipayo. Wah, benar Pak Ari. Tepuk tangan buat Om Ari. Sanctipayo. God bless you. Jadi Paulus ingin memberikan pengertian jangan berhenti sampai di sanctification saja. Justification tapi hidup dikuduskan. Siapa yang gak pernah salah di sini? Ya kan? Ada salah sama istri, ada omongan yang gak benar. Kita pernah berbuat kesalahan dalam hidup ini. Tapi datang dalam tata kasih karunia Tuhan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan lagi. Tuhan menyucikan. Sampai akhirnya kita dimuliakan oleh Tuhan. Diglorification sama Tuhan. Tapi kita nggak mungkin dapat kemuliaan Tuhan kalau kita nggak dapatkan pengertian dari proses pembenaran oleh Tuhan sampai justification. Artinya gini, kita tidak cukup sampai sekedar tahu tentang Tuhan. Tapi kita betul-betul mengerti sungguh-sungguh tentang Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saya ini suka makan Fuyung Hai.
Fuyung Hai. Siapa yang suka makan Fuyung Hai? Nggak tahu ya, pokoknya Pak Ari juga ya. Ya, cuman kalau sausnya terlampau manis, saya pakai rica-rica gitu. Ya, karena saya nggak suka manis, saudara. Saya bisa makan manis, tapi sedikit. Tapi kalau dikasih rica-rica, semua makanan saya sikat, saudara sekalian. Ya, asal nggak manis ya. Jadi kalau mau kasih makan saya jangan manis-manis, saudara sekalian. Ya. Nah, siapa yang suka Fuyung Hai? Masa cuma Pak Ari aja sih? No, Freddy suka tuh. Oke. Bu Jessica suka ya? Oke. Yang kedua pertanyaan saya, ya, Ibu Jessica tahu nggak bikin Fuyung Hai? Oke, maju sini Bu Jessica. Sini Bu Jessica. Ya terserah lah mau Fuyung Hai Lampung ke, mau Solo ke, I don't care. Sini Bu Jessica sini. Mikrofonnya. Oh Tuhan Yesus. Mikrofonnya oke. Bu Jessica, bahan-bahannya apa saja? Saya buatnya Fuyung Hai Medan lain. Ya nggak apa-apa. Bawang putih ditumis sama udang sama kepiting sedikit, terus telurnya ditelkot, masukin daun bawang semua. Kalau bisa waternya di apa? Wortel. Tadi saya pikir water. Kok pakai water? Wortel. Oke, wortelnya diapain? Digongseng dulu supaya nggak bau. Supaya nggak bau. Masukin di telurnya sama udang sama kepiting itu. Udang itu kan tadi ditumis sama bawang putih udah itu diangkat, kualinya cuci lagi, kasih bawang putih lagi ditumis, terus digoreng gitu. Oke. Terus nanti buat sausnya. Sausnya ada tomatnya diapain Bu Jessica? Saya pakai bombay, bawang putih ditumis, pakai. Diapain? Tomatnya nih tomat nih gede diapain? Dimasak. Tomatnya dimasak gitu. Oh, dihancurin. Dihancurin dulu. Ya, terus ada yang pakai saus tomat lagi. Kalau saya pakai asli semua. Gitu. Asli semuanya. Ya. Oh, kan bukan pakai yang botolan ya. Waktu di Indo. Iya. Di sini juga murah, di rumah Lili tinggal ngambil. Kalau yang saya suka nggak pakai saus, cuma makan gitu. Harus bisa sama, makan sama. Saya juga kalau saus saya nggak suka. Nanti sekali-sekali buat kasih Pak Ferry. Jadi nggak pakai daging tadi ya, cuma pakai kepiting ya. Kepiting sama udang. Enak. Waduh, padahal kita lagi puasa Daniel nih ngomonginnya makanan. Tanpa dagingnya. Tanpa daging bisa. Kira-kira menurut ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya sederek, Ibu Jessica itu tahu nggak bikin apa? Fuyung Hai? Atau ngerti bikin Fuyung Hai? Ngerti bikin Fuyung Hai. Thank you. Tadi dia bilang ini awas ya Pak. Berani katanya. Kira-kira Bapak Ibu sudah mengerti tentang suami istri kita atau suami kita? Berapa tahun kita sudah berkeluarga? Tahu nggak isi hatinya dia? Kita beberapa minggu ini belajar tentang love revolution. Kita juga ngumpul pria battle kemarin. Kita juga ngumpul tentang wanita kemarin, kebaktian wanita, tapi yang bicara pria juga. Ngerti nggak tentang bahasa cintanya? Di waktu wanita ada seorang ibu, seorang sekalian yang bilang begini, wah suami saya kalau saya mau kemana saya mau langsung. Tapi saya nggak suka katanya. Ternyata bahasa cintanya daripada si istri adalah jamahan. Karena 5 language of love itu ada tentang jamahan, hadiah. Istri paling suka yang hadiah, kalau dikasih hadiah senang sekali.
Ada yang bilang saya juga suka. Iya. Hadiah yang berkilo-kilo apalagi? Berkilau-kilo atau berkilo-kilo? Boleh dua-duanya. Berkilau-kilau kata Om Teki. Ya. Berkilau-kilau. Apa tuh? Yang ketiga apa? Pekerjaan. Contohnya istri saya. Istri saya paling aman kalau kita ke mall, saudara sekalian. Paling aman. Artinya apa? Dia nggak akan beli apa-apa. Iya, sedikit sekali kita keluarkan uang di mall, di apa. Dia nggak merasa enjoy kalau pekerjaannya belum selesai. Pergi ke mall gitu, atau pergi jalan-jalan. Sebab bahasa cintanya dia adalah work, pekerjaan. Apalagi kalau masih dalam pemikirannya banyak kerjaan yang belum selesai, dia nggak enjoy. Betul, Hani? Iya. Ya, Hani nggak suka berlian. Berlian utaur. Kak berlian. 3. 2 lagi apa? Bahasa cinta, hadiah, pekerjaan, quality time. Ada istri-istri atau suami-suami yang suka waktu bersama-sama. Tapi kadang-kadang istrinya nggak ngerti kalau suaminya minta quality time. Ngobrol, pergi. Nggak usah jauh-jauh, saudara sekalian. Kita selalu berpikir mahal, ya, oh harus makan di luar. Gampang, saudara sekalian. Saudara masak di dalam, bawa tikar, makan di luar. Itu namanya sudah makan di luar. Ya. Jadi nggak berpikir, waduh, harus banyak, harus mahal, saudara sekalian, mengeluarkan banyak duit. Ya kan? Masaklah di rumah, ya kan? Ongseng-ongseng, taruh di kontainer, bawa keluar. Pergi ke taman, bawa fuyung, hai, dari Bu Jessica. Let's go do it. Itu language daripada satu lagi apa? Affirmation. Dihargai. Ya, di affirm segala tugasnya, pekerjaannya, ya, diberikan kata-kata yang baik, saudara sekalian, dipuji, ya, bilang yes, thank you dan terima kasih, dan itu di-affirm hatinya karena 5 bahasa cinta itu, saudara sekalian. Sudahkah kita mengerti tentang bahasa kasih, bahasa cinta kita masing-masing? Nah, apakah kita akan masuk di 2026 dengan keadaan yang sama di 2025? Apakah tingkat pengertian kita tidak mau kita tambah-tambahkan? Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Baiklah kita, saudara sekalian, kembali taruh ayat tadi, ya. Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, sudah kita capai ini sampai hari ini. Amin. Kita sudah mencapainya. Ibaratnya kalau kita naik ke lantai 10 dengan tangga, kita ini sudah ada di lantai 5, 6, 7. Tinggal beberapa lantai lagi kita masuk ke dalamnya. Kadang-kadang kalau saya ke health center gitu ya, seringkali nggak mau naik elevator, biar olahraga naik tangga. Anyway, tangganya juga cuma sedikit. Atau kadang-kadang kita masuk ke apartemen orang, ke rumah sakit atau apapun, naik tangga, saudara sekalian, untuk berolahraga. Karena memenuhi minimal sehari 10.000 steps supaya sehat, kuat. Ya, kita udah di lantai 8, lantai 9. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kita sudah menempuh sama-sama perjalanan hidup kita. Saudara sudah menempuh perjalanan suami istri. Ada kesalahan, ada pergumulan, tantangan. Jangan stop, saudara sekalian. Jangan bilang begini, I give up to you. I don't wanna continue. Selesai sampai hari ini. Tuhan memberikan kekuatan buat kita. My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu.
Sehingga hari ini saudara sekalian, kita belajar bersama-sama untuk terus dalam tingkat pengertian yang semakin bertambah-tambah. Bisakah diukur? Ya, bisa diukur saudara sekalian. Kita perlu mengukur apa yang sudah tercapai sampai hari ini, apa yang sedang diusahakan, dan apa yang ada di depan. Sekali lagi, kita bisa mengukur apa yang sudah tercapai. Katakan, apa yang sudah tercapai, yang sedang diusahakan, dan yang akan datang. What is the future? Tentunya 2 bulan terakhir ini kita mempersiapkan diri sama-sama supaya 2026 kita mendapatkan pengertian yang lebih lagi, saudara sekalian. Apa sih sukses itu menurut saudara? What is success for you? Menurut ChatGPT, sukses itu adalah tujuan yang diinginkan untuk mendapatkan sebuah kemajuan, ya, menciptakan nilai dan kebermanfaatan bagi orang lain. Ada banyak orang sukses untuk dirinya sendiri. Ada banyak orang yang nggak tahu apa artinya uang itu sendiri. Kira-kira kalau saudara dapatkan uang 10.000, apa yang saudara mau lakukan? By the way, 10.000 cepat nggak saudara mendapatkannya di Amerika? Pak Ari, berapa bulan 10.000 Pak Ari kira-kira? Masa setahun, sebulan aja bisa 5.000, Ibu Heni? Loh, saya nggak bilang untuk makannya mendapatkan 10.000. Mendapatkan 10.000, 10,000 gampang nggak di Amerika? Tuh, Om Teki bilang gampang. Iya kan? 2 bulan dapat 10.000 Om Teki. Gampang hilang kata Tante Nova. Ya, kalau orang yang nggak mengerti sungguh-sungguh 10.000 itu gampang dapat, gampang hilang. Tetapi apa yang Tuhan inginkan saudara sekalian? 10.000 di tangan kita beda nggak dengan 10.000 di tangannya Tuhan Yesus? Beda. 5 roti 2 ekor ikan di tangan kita, di tangannya Andrew, di tangannya Andreas, dengan 5 roti 2 ekor ikan di tangannya Tuhan Yesus. Beda apa tidak? Yang dipikirkan Tuhan Yesus adalah bagaimana dengan 5 roti 2 ekor ikan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Sukses is not about, saudara sekalian, pencapaian-pencapaian buat diri kita sendiri. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Katakan, sukses bukan tujuan akhir, tapi perjalanan. Artinya sukses itu adalah sebuah modal buat kita untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ada banyak orang yang punya uang yang banyak, bapak-bapak yang punya uang yang banyak, tapi tidak bermanfaat bagi keluarganya. Kita belajar 4 jam dengan Pak Christian di Pria Battle 2 minggu yang lalu. Dan juga Pak Anton. Dr. Anton, ya, kepala konseling dari gereja NDC, saudara sekalian, di Jakarta. Dan juga sekarang bertugas di BPP, di bidang keluarga. Dia bilang begini, ceritanya kan ada bank, dia pernah kerja di banker, ada banyak orang-orang saudara sekalian, keluarga, malah dia sebutkan namanya, yang melihat anak-anaknya tidak berarti. Padahal bapaknya itu konglomerat. Merat. Itu dia bilang sendiri, DP doi nyanda ada serinya. Nggak ada serinya doinya, uangnya nggak ada serinya. Tapi dia bilang begini, nggak ada waktu, nggak bisa tidur saudara sekalian.
Ya, sehingga kita percaya bahwa mungkin kita bisa beli makan, kita bisa makan, tapi nikmat dan kekenyangan itu daripada Tuhan sendiri. Kita bisa beli tempat tidur yang bagus, tapi nyenyaknya tidur dan kita bisa tidur itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa berolahraga, saudara sekalian, tapi kesehatan itu karena anugerah Tuhan. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Aliang dan Anita di Los Angeles. Dia pulang dari Indonesia untuk sesuatu hal, tapi kakak iparnya meninggal. Setelah main bulu tangkis, kepalanya tabrakan dengan tembok, saudara sekalian, dan dia berdarah, meninggal. Seorang yang rajin olahraga. Bukan berarti saudara bilang gitu, yang rajin olahraga juga meninggal. Ya, don't excuse, kita perlu juga olahraga. Tadi Om Arnold bilang ini goyangkan kaki, tapi yang digoyangkan badannya, saudara sekalian. Kakinya nggak digoyangkan, saya lihat dari situ. Kan nyanyikan goyangkan apa? Gerakan kaki, tapi yang digoyangkan dia pantah. Ini Om Arnold bagaimana, bukan goyangkan kaki ya. Ya, kemarin saya bilang sama Pak Budi, kalau Pak Budi bisa olahraga. Jangan karena didiagnos ya kanker lung stadium 4 Pak Budi drop. Ya semangat saya bilang, ya semangat di kamar ya walaupun kecil, goyangkan kakimu, gerakan kakimu. Ya gerakan tanganmu, ya berolahraga, ada sukacita, hati yang gembira adalah obat yang semangat yang patah keringkan. Tidak mau? Tidak mau. Amin. Ulang. Hati yang gembira adalah obat yang semangat yang patah keringkan tulang. Tidak mau. Tidak mau yang terakhir ya. Ulang lagi sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah keringkan tulang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Alkitab bilang begini, disinilah Yohanes pasal yang ke-15. Disinilah aku dipermuliakan kalau engkau berbuah banyak. Artinya Tuhan mau setiap kita semua memuliakan Tuhan. Bukan dengan beruang yang banyak, tapi berbuah yang banyak. Katakan amin. Sukses itu kepada kebermaknaan hidup kita. Apa gunanya kita sukses tapi kita meninggalkan keluarga? Apa artinya sukses tapi anak-anak tidak bisa menikmati uang daripada papanya? Purpose selalu adalah kalau hidup kita berbuah memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Sampai di mana pengertian kita tentang ibadah, saudara sekalian? Sampai di mana kita tahu bahwa Ibrani 10:25 berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berapa di antara kita yang ibadah karena rutinitas biasa saja? Tahu hari Minggu ibadah. Ada beberapa keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh ya tanamkan kepada anak-anaknya. Minggu ibadah, bangun, harus bangun. Kalau enggak, Dedi cipratin dengan air. Dibangunkan anak-anaknya. Ada keluarga-keluarga yang mengharuskan anak-anaknya melayani. Tentu sangat baik. Tapi terus bertumbuh, enggak sampai level tahu saja. Enggak sampai level diajak saja. Tapi sampai level pengertian bahwa ibadah itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Ibadah itu adalah mengandung cinta kita kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Ibadah sesuatu yang perlu kita prioritaskan kepada Tuhan. Sehingga waktu kita ibadah, saudara sekalian, hati penuh dengan sukacita,
kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita dalam perjalanan kita ke depan. Boleh katakan amin? Tidak hanya sekedar tahu pentingnya ibadah, tapi terus dibangun hubungan dengan Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan tentunya saudara sekalian melayani setiap minggu, ada jadwal, ada pelayanan. Tapi tidak sekedar sampai di situ saja. Pengertian bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam. Hubungan terhubung dengan Tuhan, growing in faith, growing in relationship. Ada banyak orang-orang yang ahli main musik, bernyanyi, hebat saudara sekalian. Ada orang-orang yang hebat di panggung dengan khotbahnya. Tapi apakah mereka hari-hari hidupnya membangun pengertian, kerinduan untuk apa? Bertumbuh dengan firman Tuhan, bertumbuh dengan berdoa menyembah Tuhan. Kemarin pagi sebelum Pak Christian ke Atlanta, dia sharing tentang Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan cuma sekedar suka, tapi yang sangat suka. Ini perlu pengertian, gak cuma sekedar tahu saja. Knowledge bahwa firman Tuhan kita perlukan, tapi sampai pengertian jatuh cinta sama firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Amin. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Imam musik boleh maju. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Bagaimana kita bisa mempunyai pengertian takut akan Tuhan? Yaitu ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Boleh katakan amin. Ketika kita merenungkannya setiap hari, setiap saat. Untuk itu kemarin ditutup untuk Kompria Battle yang ada di kita. By the way, tepuk tangan buat komunitas Kompria ya. Ya, Kompria. Kita akan lanjutkan dengan terus nanti lewat Zoom, lewat komunitas yang mungkin non formal untuk saling menguatkan satu sama lain bapak-bapak. Tidak cuma sekedar suka, tapi yang sangat suka akan kebenaran firman-Nya. Kita lihat Daniel pasal 10 ayat yang ke-2 mulai. Kita baca Daniel sama-sama, saya akan tutup dengan ayat ini. Dan kita akan baca perjamuan kudus. Daniel pasal yang ke-10, tadi ayat yang keberapa yang saya sampaikan ya Andi? Yuk. Kita baca 1, 2, 3. Pada waktu itu aku, Daniel berkabung 3 minggu penuh. 3 minggu penuh berapa hari? 21 hari. Makanan yang sedap tidak kumakan. Yang sedap dimakan apa tidak dimakan? Tidak dimakan. Ya. Apa itu yang sedap? Babi rica, fuyung hai. Fuyung hai. Ya. Dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh 4. Yuk baca bantu saya. Pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar yakni sungai Tigris 5. Ku angkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. 6. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. 7. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. 8.
Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu. Hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ya. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. 10. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku akan datang oleh karena, tolong di-keep Andi ayat ini. Sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian. Adakah pagi ini keluarga IBC punya niat untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi? Mendapatkan pengertian tentang apa artinya hubungan suami istri. Mendapatkan pengertian tentang apa artinya menjadi orang tua di tengah-tengah anak-anak. Mendapatkan pengertian tentang bagaimana seorang ayah, seorang istri. Mendapatkan pengertian bagi hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan yang sudah melayani pengkhotbah, singers, worship leader, tentang arti pelayanan itu, guru sekolah minggu, di semua komisi gembala kul, saudara sekalian. Rindukah kita, niatkah kita mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi? Dan merendahkan hati. Merendahkan hati, bicara sikap hati. Dia berlutut, saudara sekalian. Ketika saudara berdiri, gampang diserang oleh musuh. Dan musuh dapat melihatnya. Ketika misalnya saudara berdiri, musuh yang di depan bisa melihat, oh itu dia berdiri, apalagi tinggi, godek lagi. Gampang, ya kan? Bu Jessica tahu gode? Apa? Bagus, jangan bilang gemuk gitu. Besar. Tidak tersinggung aku. Ketika dia merendahkan diri berlutut, saudara sekalian, apalagi tiarap. Nggak ada yang bisa melihat, saudara sekalian. Kalau engkau sedang tiarap, siapa yang bisa melihat? Engkau berkata, Tuhan, aku rindu dapatkan pengertian yang dalam akan Engkau, ya Tuhan. Aku rindu mendapatkan pengertian tentang menjadi papa dan mama yang lebih baik, ya Tuhan. Aku mendapatkan pengertian, ya Tuhan, tentang bagaimana melayani yang sungguh-sungguh. Rendahkan hatimu, tiarap dalam hadirat Tuhan, dan kau akan dapatkan pengertian yang dalam. Jangan lewatkan 2 bulan terakhir ini untuk mempersiapkan kita masuk di tahun yang baru 2026. Daniel melakukannya dengan puasa. Kita sudah mulai dari kemarin puasa 21 hari. Kalau saudara belum mulai, saudara bisa mulai besok, saudara sekalian. Kalau saudara sudah terbiasa dengan puasa-puasa Daniel sebelumnya, ayo lakukan puasa Daniel sambil tubuh saudara stop dengan daging, dengan yang kolesterol, dengan yang minyak-minyak. Kita perlu detox dengan buah-buahan, sayur-sayuran, supaya kita sehat dan umur panjang, hidup yang bermakna buat orang lain. Kita rindu lihat anak-anak kita nanti dalam pernikahannya. Kita rindu lihat anak-anak kita dengan anak-anaknya, cucu kita, saudara sekalian. Dan kita rindu menjadi partner buat mereka membesarkan anak dan cucu kita untuk bermakna bagi dunia ini. Kita perlu sehat, kita perlu kuat.
Kita perlu tumpangkan tangan kepada anak-anak kita di kepalanya setiap kali saat berdoa buat mereka supaya hidup mereka bermakna selalu. Daniel berpuasa. Kalau saudara belum biasa dengan puasa Daniel, lakukan puasa yang biasa 12 jam. Anak-anak youth kita juga ikut di dalam puasa ini. Tepuk tangan buat mereka juga. Kalau saudara nggak biasa dengan puasa Daniel, bisa 12 jam dari makan malam terakhir sampai jam 12 siang. Hitunglah 12 jam. Ya, atau 14 jam. Setelah itu saudara bisa makan, ya. Tapi di dalamnya kita bersama-sama. Ayo niat sama-sama. Katakan niat sama-sama. Kita niat sama-sama untuk mendapatkan pengertian yang dalam. Untuk hidup kita lebih bermakna. Untuk pelayanan kita lebih bermakna. Keluarga saudara, hubungan suami istri lebih bermakna. Sehingga kita berdoa, Tuhan tuntun aku untuk tahun 2006. Aku perlu visi ya Tuhan. Aku perlu tuntunan Tuhan. Kalau aku diberikan pekerjaan, Tuhan tolong aku memberikan pengertian tentang apa artinya pekerjaan yang lebih baik lagi. Uang yang aku ada di dalam tanganku bisa bermakna bagi orang lain. Ayo saudara sekalian, masuk bersama-sama 21 hari ke depan. Kita puasa sama-sama, merendahkan hati di hadapan Tuhan.